Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, baik yang berada di dalam masjid ini maupun yang berada di luar masjid, yang menyimak mendengarkan seruan ini, mari kita lanjutkan kegiatan kita sehari-hari sebagai seorang muslim yang diberi kewajiban oleh Allah untuk selalu ingat kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, "Wadhkuruni azkurkum", begitu kata Allah. Wadhkuruni, dan ingatlah kalian semua kepadaku, kepada Allah. Azkurkum, aku pun akan ingat kepada kalian. Jadi kalau kita ingin diingat oleh Allah, diingat maksudnya ya diperhatikan oleh Allah, ditolong kalau ada sesuatu yang perlu pertolongan Allah, maka Allah akan menolong kita. Dan kalau kita bersalah kemudian minta ampun, maka Allah akan mengampuni kita. Jadi mari kita pakai waktu kita yang tersisa ini dari umur yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita masing-masing dengan mengingat kepada Allah. Caranya ingat kepada Allah adalah dengan berzikir. Satu, berzikir yaitu mengucapkan zikir-zikir, kalimat-kalimat, wirid-wirid yang diajarkan oleh Allah lewat Al-Quran maupun yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Yang pertama itu berzikir kepada Allah, itu cara ingat kepada Allah. Yang kedua dengan menunaikan sholat. Setiap kali kita sholat, itu tujuannya adalah untuk ingat kepada Allah. Lalu kita beribadah dengan melakukan sholat dalam rangka ingat kepada Allah. Yang ketiga, caranya ingat kepada Allah adalah dengan membaca kitab Allah, membaca Al-Quran yang merupakan kitab Allah. Kemarin sudah disampaikan dan dibacakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian ayat-ayat yang terdapat di akhir surat Al-Kahfi yang sudah sampai pada ayat 105 penjelasannya. Yang pada ayat 105 kita semuanya sudah tahu bahwasanya masing-masing manusia atau setiap manusia nanti, semua manusia, terutama yang mengaku beriman, akan melihat, bahkan juga orang kafir akan melihat atau diperlihatkan oleh Allah amal-amal perbuatan mereka. Setelah diperlihatkan kepada setiap manusia amal perbuatan mereka, lalu Allah akan berfirman, akan merespon, ya, akan menyatakan satu pernyataan, ya, Iqra kitabaka, kata Allah, bacalah kitab kamu, bacalah catatan amal perbuatan kamu sendiri selama hidup di dunia. Kafa binafsika,
cukuplah dengan dirimu al-yauma pada hari ini hasiban sebagai yang menghitung. Hitung itu berapa banyak kamu berbuat kebaikan, berapa banyak kamu berbuat dosa. Kamu hitung sendiri, udah ada catatannya di situ, udah ada jumlahnya di situ. Tinggal kamu lihat dirimu sendiri, betulkah kamu sudah berbuat baik sekian banyaknya dan berbuat buruk sekian kali, ya? Dan hasilnya apa, kesimpulannya apa, itu nanti manusia akan tahu. Itu yang saya sampaikan ini, ya, tersebut di dalam Al-Quran yang sudah dihafal oleh anak-anak kita, anak-anak yang sekolah di madrasah kita ini, yaitu di dalam surat ini, surat nomor 84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat. Idza apabila as-sama'u langit itu insyaqqat telah terbelah, telah pecah. Jadi kata Allah, nanti langit akan pecah. Kayak apa itu caranya pecah? Enggak tahu kita enggak menyaksikan. Karena di waktu itu semua orang beriman sudah mati. Yang tersisa tinggal orang-orang kafir saja. Hari kiamat itu tidak disaksikan oleh orang beriman. Idza samaa'u syaqqat, apabila langit telah terbelah, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, wa adzinat dan langit telah mengiyakan, mengizinkan, maksudnya langit berbuat pecah itu tadi, li rabbiha karena Tuhannya, karena Allah Tuhannya, wa huqqat dan dia dibenarkan. Langit pecah karena Allah yang menyuruh pecah, dan itu dibenarkan oleh Allah. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi telah dipanjangkan. Bumi telah dipanjangkan itu kalau bumi bulat itu dibikin rata. Kalau kayak onde-onde, tahu onde-onde ya? Atau mainan anak-anak yang terbuat dari lilin. Anak-anak kita suka main pakai lilin. Waktu saya masih kecil namanya was gitu. Nah itu lilin itu kan bisa dibikin bola. Nah kalau sudah dibikin bola tuh ditarik oleh Allah, gitu. Bumi yang bulat oleh Allah ditarik, dipanjangkan. Dan apabila bumi telah dipanjangkan, kalau bumi dipanjangkan, ya sudah, ini yang terjadi seperti ini. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat dan bumi melemparkan ma fiha apa saja yang ada padanya, apa saja yang ada di dalamnya. Wa takhallat dan kosonglah bumi dan sepilah bumi. Takhallat, kosong, sepi. Gak ada lagi hiruk pikuk, gak ada lagi orang nyanyi dangdut, gak ada. Orang nyanyi pop, rock, gak ada, udah. Gak ada bunyi HP, gak ada, sudah. Sepi, mati semua makhluk. Kosong, gak ada kegiatan. Gak ada pesawat terbang lewat, gak ada roket, rudal segala sudah gak ada, sudah. Listrik gak ada yang menyala. Pokoknya sepi, kosong. Itu nanti akan terjadi. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan bumi mengiyakan, mengizinkan berbuat, melemparkan apa saja yang ada di dalamnya, li rabbiha karena perintah Tuhannya, wa huqqat dan itu dibenarkan. Lalu Allah berfirman,
Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Oh, ini manusia yang dipanggil oleh Allah, baik yang beriman maupun yang kafir. Dengan ayat ini diingatkan, Allah berfirman, Allah berkata, ngomong, Allah berkalam. Kalau orang sekarang sukanya bilang berkalam. Allah ngomong, berbicara kepada manusia lewat Al-Quran ini. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadha. Sesungguhnya kamu orang yang sedang bekerja, berbuat, berusaha, beramal, ila rabbika, sedang menuju Tuhanmu. Kamu beramal kadhan, suatu amalan. Kamu sedang berbuat satu perbuatan, kamu sedang berusaha dengan satu usaha. Famulakihi, nah ini loh, famulaki, maka kali kamu adalah orang yang akan bertemu hi dengannya. Famulakihi, maka kamu orang yang akan bertemu dengannya. Ada yang menjelaskan di antara ulama, maksudnya adalah bertemu dengannya, bertemu dengan kadhan ini tadi, dengan usaha yang dia usahakan, bertemu dengan amal perbuatannya sendiri. Itu. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, fa amma, maka adapun man, orang yang utiya, nanti dia diberi kitabahu, kitab catatan amal perbuatannya, biyaminihi, di tangan kanannya, fasaufa, maka kelak, maka akan yuhasabu, dihitung, dihisab amal-amalnya, hisaban, dengan perhitungan, yasiron, yang mudah, wayang qalibu, dan dia akan pulang, akan kembali, ila ahlihi, kepada keluarganya, masruron, dalam keadaan senang. Sebaliknya, nanti ada manusia yang diberi rapotnya, kitab catatan amal perbuatannya itu, dan diterima oleh dia dengan tangan kanannya. Allah, malaikat akan menyerahkan catatan amal perbuatannya di tangan kanan orang itu. Nah, orang yang seperti itu nanti akan senang dia. Karena apa? Perhitungan amalannya enggak lama. Pertanyaannya enggak banyak. Ya. Dan dia akan pulang kembali ketemu dengan keluarganya. Wa amma, dan adapun man, orang yang utia, diberi kitabahu, kitab catatan amal perbuatannya, wara'a dhahrih, kalau di ayat lain biyamini, di tangan kirinya, atau di sini dikatakan wara'a dhahrih, dari belakang punggungnya. Jadi malaikat memberinya bukan dari depan. Silakan terima, ini rapotmu geng sugeng, nih dari depan. Kalau yang lain siapa yang namanya ya, kalau menyebut namanya nggak enak nanti semua. Ya. Kamu si Anu si Fulan, malaikat nyari ngasihnya bukan dari depan, dari belakang, disodok di punggungnya. Main nengok ke kiri. Nah, nih terima ini rapotmu ini, di tangan kirinya dia terima. Dan adapun orang yang diberi kitab catatan amal perbuatannya dari belakangnya, fasaufa yad'u thubura, fasaufa, maka kelak akan yad'u, dia berseru, thubura, celakalah kami, celakalah aku, binasalah aku, wa yasla sa'ira. Bukan cuma ngomong celaka aku, tapi kata Allah wa yasla, dan dia akan masuk sa'iro, neraka sa'ir. Kenapa dia sampai masuk neraka? Karena selama hidupnya yang dia lakukan disebut oleh Allah di belakangnya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu, sesungguhnya dia, orang itu, kana adalah dia,
dia adalah ketika di dunia fi ahlihi, di dalam keluarganya, di tengah-tengah keluarganya, kerjaannya cuma masruron, bersenang-senang. Dia pilih senang-senang di dunia, akhirnya di akhirat celaka, menderita. Bukan hanya karena hidupnya di dunia ini senang-senang. Yang kedua, innahu dhanna alayyahur. Innahu sesungguhnya dia, dhanna dulu waktu di dunia menyangka, mengira, lan bahwasanya tidak akan yahuro kembali, alayyahur, bahwa dia tidak akan kembali kepada Allah, tidak akan pulang kepada Allah. Padahal di dunia sudah diingatkan oleh Allah lewat Al-Quran ini juga. Ini di surat Al-Insyiqaq. Di surat yang lain juga ada. Ya, di surat apa ya? Kita lihat di surat ke-101 misalnya. Al-Qari'ah namanya. Atau di surat Al-Zilzalah, surat 99. Nah, ini juga menerangkan tentang kejadian di sana nanti. Ini surat ini, Pak, Bu, berisi cerita tentang kejadian yang akan terjadi. Sekarang belum terjadi. Tapi oleh Allah sudah diberitakan lewat Al-Quran ini supaya dibaca oleh manusia. Dan surat ini, Pak, surat yang namanya Suratul Zalzalah, surat Al-Zalzalah atau surat Al-Zilzal. Saudara baca surat ini 1 kali dapat pahala seperti membaca separuh Al-Quran. Masya Allah. Separuh apa seperempat ya? Separuh kalau saya tidak salah ingat. Nanti dilihat lagi hadisnya. Jadi kita cuma baca Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila telah digoncangkan bumi ini dengan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ard, dan bumi telah mengeluarkan. Di sini bunyinya akhrajat, yang tadi bunyinya alqat. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan bumi melemparkan apa saja yang ada padanya. Wa takhallat, dan kosonglah bumi, sepilah bumi. Yang hidup dilemparkan sana kemari, dibenturkan kok. Gunung dengan gunung dibenturkan oleh Allah. Manusia dan manusia terlalu dilemparkan oleh ke udara, terus jatuh lagi ke tanah, mati. Tanahnya terbelah, bumi ini pecah-pecah, langit pun pecah. Wa akhrajatil ardu, dan bumi mengeluarkan athqalaha, beban-bebannya. Bumi kan dibebani dengan manusia segini banyaknya. Belum lagi bangunan-bangunan yang dibangun di atasnya, bikin berat bumi itu. Nanti bumi akan melemparkan ini, dilemparkan semua ke atas. Nah, kalau itu sudah terjadi, apa yang terjadi berikutnya? Wa qalal insanu malaha, dan berkatalah manusia di hari itu, malaha, mengapa begini, kenapa bumi begini? Ya, udah kiamat, habis umur bumi sudah, umur dunia habis sudah. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan berita-beritanya. Ini sudah, manusia sudah mati, terus dikumpulkan di padang mahsyar, terus masing-masing orang dipanggil satu persatu, one by one, satu-satu, tanpa pendamping, tanpa pembela, tanpa ada orang yang mengawaninya, satu persatu dipanggil di hadapan Allah, ditanyai segala macam pertanyaan. Satu-satu itu semua orang antri nanti kita di sana.
Kenapa itu? Kenapa bumi menceritakan? Nanti akan ada orang ditanya, "Hei kamu, hei si fulan." Jangan sebut namanya lah, kalau sebut namanya orang tersinggung nanti. "Hei kamu, manusia, orang itu. Kamu dulu pernah berbuat begini kan?" Mengelak dia, "Enggak ya Allah, aku enggak." Buminya ngomong, "Ya Allah, dia berbuat begini di bumi, di bagian bumi, di punggungku sebelah sana, di punggung bumi." Ini yang kita duduki, yang kita berada. Ini punggungnya bumi ini. Perut bumi di dalamnya sana. Yang isi tambang batu bara, tambang emas, tambang macam-macam itu. Perut bumi. Kita berada di punggung bumi. Nanti punggung bumi ini, bumi kita akan ngomong nanti, "Iya dulu pernah berbuat jahat itu di sana itu, di punggungku, di satu tempat yang orang bilang namanya Jakarta atau yang namanya Solo." Sehingga ada geng Solo, ada geng Jakarta. Dia berbuat jahat itu, nggak bisa ngelak dia, buminya ngomong kok. Nanti kalau masih ngelak, tangannya yang ngomong. Tangan manusia nanti akan bisa bicara ini Pak. Kaki akan bisa bicara. Yang ngomong begitu siapa? Allah yang bilang dalam Al-Quran. Nanti baca surat Yasin itu. Yang sampean suka baca setiap Yasinan itu. Baca surat Yasin, perhatikan maknanya. Bumi nanti akan berbicara. Tangan akan ngomong. Kaki akan ngomong. Untuk menjadi saksi manusia yang punya tangan dan punya kaki. Tapi digunakan untuk berbuat jahat. Kenapa bumi menceritakan berita-beritanya? Bumi akan ngomong, "Iya si anu telah berbuat jahat di sana, pernah buat jahat juga di sana. Ngomong itu nanti bumi. Kenapa begitu? Bi anna rabbaka auhalaha, karena Tuhanmu telah memerintahkan kepadanya. Bumi yang Allah yang menyuruh bumi berbicara. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Pada hari itu akan muncullah, keluarlah manusia astata, dalam kelompok-kelompok, dalam rombongan-rombongan, dalam kelompok yang bercerai-berai. Untuk apa manusia keluar? Liyurau a'malahum, liyurau, untuk diperlihatkan kepada mereka a'malahum, amal-amal perbuatan mereka. Jadi semua amal perbuatan manusia nanti akan diperlihatkan oleh Allah. Baik manusia yang beriman maupun yang kafir akan diperlihatkan. Ini loh amal perbuatanmu selama di dunia. Bahkan mungkin ditampilkan di layar kayak begini nih, layar. Kelakuan kita akan ditunjuk dulu, kamu dulu, gambar kamu kan. Dikiranya Allah nggak bisa bikin seperti video gitu. Alah, manusia bisa bikin video begini karena Allah yang ngasih ilmu kok. Allah videonya lebih bagus lagi, lebih jernih lagi. Nggak tahu kualitasnya berapa HD gitu, nggak tahu aku udah. Jelas banget sudah. Allah punya CCTV juga Pak. Kalau saya boleh berkata seperti itu. Nanti akan diperlihatkan kok, semua orang melihat pula. Ya Allah, malu kita. Makanya kalau kita kepingin kesalahan kita, dosa kita tidak diperlihatkan Allah di akhirat, sekarang ini kita bertobat kepada Allah, minta ampun. Ya Allah, ampunlah dosa hamba ya Allah. Hamba bertobat ya Allah, enggak akan mengulangi lagi ya Allah. Minta ampun, itu ditutupi amal keburukannya dengan amal kebaikan. Kan Nabi mengajari begitu. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Itu wa'adbi'il hasanata wa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan baikmu, maka perbuatan baikmu akan menutupi perbuatan burukmu, akan menghapus perbuatan burukmu. Nanti manusia akan diperlihatkan kepada amalan-amalan mereka. Maka Allah berfirman di ayat berikutnya, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka siapa saja yang dia beramal walaupun cuma kecil, seberat darah, seberat benda yang paling kecil, khairan, suatu kebaikan, yarahu, dia akan melihatnya.
Wa may ya'mal, dan siapa saja yang beramal berbuat mithqala dzarratin, walaupun cuma seberat dzarrah, seberat benda yang paling kecil, syarron, suatu keburukan, kejahatan, yarahu, dia akan melihatnya. Itulah sebabnya orang-orang yang berbuat jahat berusaha untuk menghapus bekas kejahatannya. CCTV-nya dirusak biar nggak kelihatan. Pasar pramuka dibakar biar nggak kelihatan. Itu manusia berusaha untuk di dunia ini bisa, di akhirat nggak bisa Pak menghapus dosa kita, menutupi kesalahan kita, nggak bisa, kecuali kita minta kepada Allah untuk ditutupi. Dengan apa? Dengan berbuat baik setelah berbuat jahat. Tuh. Jadi semua manusia akan mengalami seperti ini. Nah, yang terdapat di surat Al-Kahfi, ya, setelah diperlihatkan dalam surat Al-Zilzal ini, nanti diperkuat lagi di surat berikutnya. Setelah surat Al-Zilzal ini adalah surat nomor berapa tadi itu? 99 ya. Di belakangnya di surat 101 diterangkan juga keadaan di sana. Nah, ini yang berikutnya ini. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, hari kiamat adalah suatu hari di mana manusia nanti akan menjadi seperti laron yang berhamburan di udara. Fatakunul jibalu kal'ihnil manfus, dan gunung-gunung akan menjadi seperti bulu yang bertebangan. Fa'amman sakulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya. Nah, kalau orang yang beriman akan ditimbang. Orang yang mengaku beriman walaupun munafik nanti akan ditimbang amal perbuatannya. Maka adapun orang yang timbangan amal kebaikannya berat daripada amal keburukannya. Lalu kalau amal kebaikan kita tuh lebih berat bobotnya, lebih banyak kita berbuat baik daripada berbuat dosa, itu walaupun cuma selisih satu hasanah, kita berbuat dosa 100, kita berbuat kebaikan 100 kali, berbuat dosa 99 kali misalnya, ini gampangannya saja. Beda satu hasanat saja. Fa amma man thaqulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya daripada timbangan keburukannya, walaupun cuma selisih satu hasanat, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan berada di tempat kehidupan yang menyenangkan. Isyatin radiyah, tempat kehidupan yang menyenangkan maksudnya surga. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apa dia hawiyah itu? Tahukah kamu apa hawiyah itu? Narun hamiyah, hawiyah adalah api yang sangat panas. Jadi ini sudah berita dari Allah ini. Kita tinggal menjadi orang yang mau seperti apa? Mau menjadi orang yang lebih banyak berbuat baik kah? Atau mau menjadi orang yang lebih suka berbuat buruk, berbuat jahat? Terserah Anda, terserah kita. Kita sendiri yang akan menentukan nasib kita. Kalau kita mau baik, ya berbuatlah yang baik. Kalau kita mau hasil yang baik, berbuatlah yang baik. Kalau kita kepingin hasil yang buruk, ya terserah kamu. Nah, di surat Al-Kahfi bunyi ayatnya hampir seperti itu lah, kurang lebih seperti itu, tapi redaksinya redaksinya atau bunyi kalimatnya seperti yang kemarin kita pelajari itu di ayat 100 surat Al-Kahfi ayat 105 kemarin itu. Ini ya. Ayat 104 maksud saya.
105 ya. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhan mereka, wahai Muhammad. Orang-orang yang kafir kepada Al-Quran wa liqa'ih, dan kafir tidak percaya atau mengingkari hari pertemuan dengan Allah. Fahabitat a'maluhum, maka hapuslah pahala amal-amal mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka kami tidak akan menegakkan kepada mereka pada hari kiamat timbangan amal mereka. Amalannya tidak ditimbang, tidak dinilai, tidak diukur. Ya, kenapa begitu? Dzalika jazaa'uhum jahannam, itulah balasan mereka neraka jahanam. Jadi balasannya neraka jahanam kata Allah. Kenapa orang nanti akan ada yang masuk ke neraka jahanam? Sebabnya adalah bima kafaru, dengan sebab mereka telah kafir. Karena mereka kafir, mengingkari, menolak, ya, mengkafir kepada Allah, kafir kepada ayat-ayat Allah. Wattakhadhu, dan mereka telah mengambil, menjadikan ayati, ayat-ayatku, ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, warusuli, dan telah menjadikan utusan-utusanku, rasul-rasulku, huzwa, sebagai permainan, sebagai perolok-olokan. Kalau Kementerian Agama mengartikan ayat 106 ini seperti ini, Pak. Demikianlah kata Allah dalam surat Al-Kahfi, ya, yang diterjemahkan oleh Kementerian Agama RI dengan terjemahan seperti ini. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam. Dzalika, demikianlah jazaa'uhum, balasan mereka itu jahannamu, neraka jahanam. Kenapa? Bima kafaru, karena kekafiran mereka. Wattakhadhu, dan karena mereka menjadikan ayati, ayat-ayatku, warusuli, dan rasul-rasulku, huzwa, sebagai bahan olok-olok. Sampai jangan sekali-kali mengolok-olok ayat Quran. Jangan sekali-kali mengolok-olok Tuhan. Jangan sekali mengolok-olok utusan Tuhan, utusan Allah, Rasul Allah. Kenapa? Masuk neraka jahanam. Ini loh ayatnya. Jelas sekali ayat ini. Tanpa tafsir udah jelas. Apalagi kalau kita lihat tafsirnya. Ini ayat, ini tafsirnya. Sebentar aja. Ini ya. Dzalika jazaa'uhum, dzalika, yang begitulah, demikianlah. Demikian apa? Alladzi dzakartu min hubuti a'malihim, kata Imam Al-Baghawi. Dzalika, yang demikian itu yaitu orang yang alladzi, orang yang dzakartu, aku telah sebutkan, min, dari, hubuti a'malihim, apa namanya? Tidak kosongnya amal perbuatan mereka. Hubut itu apa namanya itu? Gagal, kegagalan. Hubuti a'malihim. Dalika, yang begitu itu maksudnya apa? Yaitu yang sudah aku sebutkan, berupa hubuti a'malihim, kegagalan amal-amal mereka. Tidak ada nilainya amal-amal mereka, tidak ada bobotnya amal-amal perbuatan mereka. Wa hissati aqdarihim, dan rendahnya kadar-kadar amal mereka. Amalannya enggak bisa ditimbang. Sama berat sayap nyamuk masih mendingan, masih berat sayap nyamuk. Satu sayap nyamuk. Tsumma tada'a, kemudian Allah memulai firman-Nya, faqol, lalu Allah berfirman, dzalika jazaa'uhum, demikianlah balasan mereka. Mereka siapa? Ya mereka yang itu tadi, yang amalannya dihapus oleh Allah, enggak ada nilainya, enggak ditimbang oleh Allah amalannya.
balasan mereka adalah jahannam, neraka jahannam, bima kafaru wattakhadhu ayati, karena mereka mengingkari dan telah menjadikan ayat-ayatku. Perhatikan ini tafsirnya ini Pak. Mereka telah mengingkari dan menjadikan ayat-ayatku. Ayat-ayatku apa? Yakni Al-Qur'ana, yaitu Al-Qur'an. Mereka orang-orang yang telah mengingkari atau kafir kepada Al-Qur'an dan menjadikan Al-Qur'an wa rusuli dan rasul-rasulku huzuan, sebagai olok-olokan, sebagai bahan untuk mengolok-olok, ai sukhriyah, sebagai hinaan. Mereka menghina ayat-ayat Al-Qur'an, menghina rasul-rasul Allah, atau mahzu'an. Mereka orang-orang yang mengolok-olok bihim, kepada mereka para rasul-rasul Allah. Kalau Ibnu Katsir menerangkannya, dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru, itulah balasan mereka neraka jahanam karena mereka kafir. Apa kata Ibnu Katsir? Mereka kafir, maksudnya yaitu innama jazainahum bihadzal jazai jahannam, sesungguhnya tiada lain kami memberi balasan kepada mereka dengan balasan ini, yaitu neraka jahanam. Ya, balasannya neraka jahanam. Padahal di dunia berbuat baik. Berbuat baik mereka, menolong orang banyak, ngasih sedekah orang banyak, tiap 5 tahun bagi-bagi amplop. Banyak. Habis duitnya. Tapi enggak dapat apa-apa di akhirat. Karena mereka melakukan itu tidak karena Allah. Beda dengan orang yang bagi-bagi angpau, bagi-bagi amplop karena Allah, karena kepingin dinilai oleh Allah. Ya Allah, ini aku dapat rezeki dari Engkau ya Allah, ini pemberian Engkau ya Allah, bagikan kepada orang. Aku berbagi dengan orang lain ya Allah. Kasih amplop. Tapi karena Allah, bukan karena kepingin dipilih menjadi anggota dewan yang terhormat atau menjadi presiden, bupati, wali kota, gubernur, bukan karena itu. Ya, ini saya terangkan, ini saya menerangkan biar sampean paham. Jadi karena kalau mencalonkan bupati, gubernur, jangan bagi-bagi amplop. Kalau memang sampean itu orang baik, nggak usah bagi-bagi amplop, orang akan milih. Kecuali rakyatnya bodoh. Rakyatnya bodoh itu dia dibohongi dengan amplop mau. Akhirnya apa ya, dapat pemimpin yang bodoh juga. Ya. Maka demikian kami memberi balasan mereka dengan balasan berupa neraka jahanam bima kafaru, karena mereka kafir. Bima kafaru maksudnya bisa babi kufrihim, dengan sebab kekafiran mereka. Ya, wattikhadhihim ayatillah, dan mengambilnya mereka, menjadikannya mereka kepada ayat-ayat Allah, menjadikannya mereka ayat-ayat Allah, wa rusulahu, dan rasul-rasulnya Allah, huzuan, sebagai hinaan, sebagai olok-olokan, istihza'u bihim, mereka mengolok-olok kepada rasul-rasul Allah. Dulu ketika rasul-rasul Allah masih hidup. Kalau sekarang yang mereka olok-olok itu para ulama, para habaib, para habib-habib yang baik-baik, habib yang mengajak manusia kepada akhirat, bukan habib yang mengajak mereka kepada dunia, bukan. Para habaib, para ulama, alim ulama, para ustadz, para asatid, ustadz yang mengajak manusia ingat akhirat, bukan mengajak manusia untuk berebut dunia, bukan. Nah, orang-orang yang seperti itu mereka olok-olok malahan, mereka bully. Hati-hati, membuli ulama sama dengan membuli rasul. Karena al-ulama, Nabi yang berkata, para ulama warasatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi. Ulamaul khair, ulama yang baik, ulamaul akhirah, ulama akhirat, bukan ulama dunia. Karena ulama itu ada 2 macam, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ulama akhirat itu ulama yang mengajari manusia, mengingatkan manusia, ingat kepada akhirat. Ingat kamu manusia kepada akhirat. Kamu nanti akan sampai di akhirat. Kamu akan mempertanggungjawabkan semua omonganmu, semua perbuatanmu di akhirat sana. Kalau kamu salah dalam berkata dan berbuat, neraka jahanam balasannya, atau neraka sa'ir. Tapi kalau kamu berkata benar, tidak bohong, berbuat benar, tidak berbuat jahat, tidak melanggar hukum, maka kamu akan masuk ke dalam surganya Allah di sana. Itu mereka masuk neraka bima kafaru bi ayati rabbihim, ya, bisa babi kufrihim wa tikhadihim ayatillah wa rusulahu huzwa, ya,
kemudian istahza'u, mereka mengolok-olok bihim kepada para rasul Allah, wa kadzabuhum, dan mereka mendustakan kepada mereka para rasul Allah, asaddat takdzib, dengan sebenar-benar pendustaan. Jadi mereka enggak percaya kepada rasul-rasul Allah. Kalau sekarang mereka enggak percaya kepada para ulama, padahal para ulama itu yang jujur, ngomong apa adanya, tidak menambah, tidak mengurangi. Maka dari itu saudara sekalian, mari kita semuanya berusaha menjadi manusia yang beriman benar-benar kepada Allah, beriman kepada ayat-ayat Allah dengan cara membacanya, mempelajarinya, memahaminya, kemudian mengamalkannya. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kalau kita betul-betul beriman, kita pasti akan beramal dengan setiap langkah perbuatan kita, setiap langkah kaki kita, setiap perbuatan tangan kita, setiap omongan kita, kita timbang-timbang dulu. Hati-hati ngomongnya, yang benar, yang jujur. Maka kita akan bertemu dengan surga Allah. Itu. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke dalam surga, sehingga kita tidak bertemu hanya di dalam masjid ini, tapi kita bertemu lagi di dalam surganya Allah di sana. Syukur-syukur kalau kita bertemu di surga Firdaus. Ya, innallaha ya ma'as sabirin. Allah menyertai orang-orang yang sabar, yang itu orang yang mau tetap sabar, betah ngaji, sabar untuk tetap ngaji walaupun berat, membuka mata ini berat, maunya tidur, enggak apa-apa, udah. Pokoknya hadir di masjid. Ya, teriakin biar membuka matanya gitu loh. Ya, aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.